Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih perbedaan will sama be going to di simple future tense. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung perbedaan antara will dan be going to pada penggunaan future tense, nah silakan simak videonya. Nah, untuk penjelasannya sendiri, will itu artinya kan akan, be going to itu artinya juga akan, dan digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang akan terjadi atau yang hendak terjadi. Nah, cuman perbedaan will dan be going to apa? Kan itu jadi pertanyaannya. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan dari will dan be going to adalah kalau untuk penggunaan will itu kejadiannya itu lebih cenderung terjadinya itu dari 1% sampai 80%. Jadi kayak 50-50. Misalnya I will go to the market tomorrow. Nah, misalnya besok kita belum tentu ke pasar, tapi kita sudah punya rencana kita akan pergi ke pasar besok. Nah, itu penggunaan will. Tapi kalau misalnya be going to itu kecenderungannya itu hal yang mendesak, seperti misalnya ada teman yang jatuh sakit, mendadak sakit langsung atau kecelakaan dibawa ke rumah sakit. I'm going to be there. Saya akan ke sana sekarang. I'm going to be there now, katanya. Nah, itu penggunaan be going to itu dari 80 sampai 100% ke atas. Nah, untuk identik kejadiannya itu pasti akan terjadi lebih kuat kalau menggunakan be going to. Nah, jadi untuk kesimpulannya, penggunaan will itu kalau misalnya sesuatu yang akan terjadi itu kisarannya 1 sampai 80%. Kalau penggunaan be going to kemungkinan terjadinya itu 80 sampai 100%. Nah, sampai di sini gimana teman-teman? Udah paham belum? Nah, itu perbedaan dari will sama be going to. Kalau untuk konteks kalimatnya, kita contohkan seperti di bawah ini untuk penggunaan kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Kalau untuk will, misalnya, you will give me a fan. Kamu akan memberi saya sebuah kipas angin. Nah, ini berarti pernyataannya dibuat antara iya dan tidak, tapi ianya emang lebih cenderung juga, sebab dari 1 sampai 80% kita memang akan membelikannya sebuah kipas angin. Tapi mungkin kalau udah gajian, kalau misalnya gajinya tertunda gimana? Kan gak jadi juga, kayak gitu. Nah, kalau misalnya negatifnya berarti will ini ditambahkan dengan not atau disingkat dengan won't. You won't give me a fan. Kamu tidak akan memberi saya kipas angin. Kamu tidak akan memberi saya sebuah kipas angin. Nah, kalau untuk penggunaan kata tidaknya ini tergantung dari pola future tense itu sendiri. Nah, sebelumnya sudah saya sharekan di video ini, di channel ini, tentang bagaimana cara membuat kalimat simple future tense menggunakan will ini. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ragu, silakan aja cari di YouTube channel saya, atau nanti di akhir dari video ini saya akan mencantumkan di mana video tentang pembuatan kalimat future tense. Nah, di sini saya lebih menekankan untuk menyebutkan perbedaan-perbedaannya aja. Nah, untuk penggunaan will itu kalau bentuk positif berarti kan udah jelas, you will give me a fan berarti kamu akan memberi saya sebuah kipas angin. Nah, kipas angin ini mungkin dikasih pas waktu lulus ujian atau pas waktu nerima gajian, tapi belum terjadi saat itu juga. Nah, kamu tidak akan memberi saya sebuah kipas angin, sama juga. Berarti tingkat kepastiannya itu masih dalam kadar 1 sampai 80%. Nah, kalau untuk kalimat interrogatifnya, will you give me a fan? Nah, dia bertanya, akankah kamu memberi saya sebuah kipas angin?
untuk pertanyaannya itu masih istilahnya sebenarnya dia berharap, tapi yang si orang yang mau ngasih itu belum tentu dia mau ngasih. Nah, kayak gitu. Nah, kalau untuk jawabannya sendiri, yes, I will, no, I won't. Nah, kalau misalnya yes, I will katanya berarti ya saya akan ngasih kamu. Kalau misalnya udah gajian, nah pasti ada alasan di balik ini. Atau enggak, mungkin ya mangguk-mangguk kayak gitu aja, mungkin kok tahun depan, kok kapannya itu agak susah dibilangnya kapan itu akan terjadi. Nah, jadi penggunaan will itu penggunanya dari 1 sampai 80% kepastiannya, tapi dia mungkin memang bisa pasti juga. Nah, kalau untuk penggunaan be going to itu sendiri karena penggunaannya misalnya dari 80% sampai 100 kemungkinan terjadinya, maka tingkat terjadinya itu lebih tinggi. Nah, contohnya kita lihat di contoh positifnya. Nah, be di sini, be yang ada di sini itu sama dengan to be. Nah, ini. Nah, sebelumnya teman-teman udah belajar pola bentuk present continuous kan? Kan ada to be yang namanya is, am, are. Nah, to be-nya seperti ini. Kalau is ini untuk subjek yang seperti apa? Kalau am untuk subjek yang seperti apa? Kalau are untuk subjek yang seperti apa? Kalau am ini untuk to be untuk subjek I. Kalau is she, he, it. She, he, it. Dia perempuan, dia laki-laki, dan dia untuk benda. Nah, kalau penggunaan are, to be are berarti menggunakan kata you. You are atau are you. Nah, you, we, they itu adalah subjek yang digunakan menggunakan to be are. You, we, they. Nah, oke, lanjut kita pada contohnya. Nah, untuk pola bentuk positif dari be going to sendiri, contohnya bentuk positifnya, I'm going to be there right now, katanya. Saya akan ke sana sekarang. Nah, gimana bunyinya tuh? Saya akan ke sana sekarang. Berarti tingkat kemungkinan terjadi itu lebih dikatakan lebih mungkin terjadi, memang mungkin terjadi. Kalau misalnya nggak ada takdir yang berkata, maka dia akan pergi ke sana. Misalnya disuruh temannya ke sinilah, I'm going to be there. Saya akan ke sana sekarang, katanya. Saya akan ke sana sekarang. Kemungkinan itu terjadi 80 sampai 100%. Paham kan sampai di sini teman-teman semuanya? Nah, kalau untuk penggunaan negatifnya berarti kita tinggal menambahkan not sesudah to be. I'm not going to be there right now. I'm not going to be there right now. Nah, saya tidak akan pergi ke sana sekarang. Mungkin dia lagi sibuk, diajak sama temannya, hey bro, kesinilah, cepat. Ada berita menarik ini. Nah, langsung dia ngomong kayak gini, I'm not going to be there right now. Because I'm busy. Saya tidak akan ke sana sekarang. Nah, jadi tingkat kemungkinannya itu terjadi emang sangat mungkin sekali. Nah, kalau untuk penggunaan interrogatifnya, are you going to be there right now? Nah, misalnya nih, kita mau bertanya sama teman kita. Misalnya, bro, ngumpul-ngumpul yuk, bro. Nah, lalu teman kita nelpon teman kita yang satu lagi. Hey bro, are you going to be there right now? Karena ada si Andi tadi nelpon saya, dia nyuruh saya ke sana. Lalu saya nanya kepada kamu, are you going to be there right now? Apakah kamu akan ke sana sekarang? Kalau dia misalnya menjawab yes I am, berarti dia memang kadar akan terjadinya itu lebih tinggi. Misalnya dia sudah siap-siap, ya kata-kata. Ya, saya sudah pasang jaket, saya sudah pasang ini ya kan. Ada juga yang kayak gitu. Saya mandi dulu, saya pakai baju dulu, seperti itu. Nah, jadi kemungkinan dari penggunaan be going to itu 80 sampai 100% akan terjadi, memang akan terjadi. Nah, contohnya
untuk kalimat berikutnya, misalnya bentuk positifnya, she is going to go to the hospital. Dia akan pergi ke rumah sakit. Misalnya temannya mengalami kecelakaan, terus dia dibawa oleh ambulan. Nah, lalu ada orang tuanya nelpon. Nah, temannya tadi pasti ngomong kayak gini kepada orang tuanya. She is going to go to the hospital, katanya. Dia akan pergi ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Nah, gitu. Berarti tindakannya itu memang betul-betul akan terjadinya itu memang tinggi karena sesuatu yang terdesak. Maka kita menggunakan yang namanya be going to. Nah, untuk bentuk contoh negatifnya berarti is-nya ini ditambah dengan not atau disingkat dengan is not. Is not disingkat dengan isn't. She isn't going to go to the hospital. She isn't going to go to the hospital. Nah, itu kalau bentuk negatifnya. Kalau bentuk interrogatifnya, is she going to go to the hospital? Misalnya temannya mengalami kecelakaan, terus ada temannya lagi yang bertanya, is she going to go to the hospital? Nah, apakah dia akan pergi ke rumah sakit? Nah, lalu dijawab misalnya yes she is, berarti tingkat kejadiannya atau tingkat itu akan terjadi memang lebih akuratnya tuh 80 sampai 100%. Nah, sampai di sini udah paham kan teman-teman semuanya gimana? Asik kan belajar bahasa Inggris itu? Nah, coba aja baca kalimat-kalimat yang ada di sini dan kemudian praktekin sendiri. Nah, pasti lebih asik, lebih gampang. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe ya. Thank you so much. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.